Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang yang begitu berharga. Pada subuh kali ini kita masih dapat berkumpul di rumah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sidang salat subuh jamaah sekalian diberi kesehatan, dan yang di rumah, yang di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, di Papua, semuanya diberikan kesehatan dan waktu luang untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak ngantuk, jamaah sekalian bisa membuka yang laki-laki, terutama yang masih muda, yang masih kuat tubuhnya, silakan mendekat. Ilmu butuh kedekatan, butuh adanya interaksi. Semoga dengan begitu insya Allah makin berkah, makin panjang ilmu, kemudian kita belajar bersama-sama. Pada pekan lalu kita telah mempelajari mukadimah yang kedua, yaitu tentang 3 perkara. Sebelum kita memasuki mukadimah yang ketiga, ada yang harus kita perhatikan tentang wala wal bara. Hal yang ketiga, bahwasanya sesiapapun yang dia mentaati Rasulullah SAW dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah itu ahad, maka tidak diperbolehkan baginya dia bermuamalah, yaitu memberikan rasa cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Al-wala wal bara itu terbagi menjadi 2, yaitu yang sughra dan kubra. Yang kubra berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan din, berkaitan dengan aturan hidup seorang manusia, yaitu ketika seorang muslim beribadah, maka orang-orang muslim yang lainnya mengikuti, mencintai orang yang beribadah tersebut. Dan ketika kita mendapati seorang muslim beribadah di tempatnya, maka seorang non-muslim di tempatnya, orang kafir di tempat ibadahnya beribadah, maka seorang muslim di situ dilarang membantu apapun yang berkaitan dengan ibadatannya. Contohnya hari Natal, yang lainnya peringatan-peringatan mereka. Maka di situ ada kaitan dengan agama. Kita membantu segala sarana prasarana yang itu menunjang kegiatan mereka, itu dilarang. Apapun kegiatan mereka yang berkaitan dengan agama, maka seorang muslim dengan wala dan baraknya memberikan barak kepada orang-orang kafir karena dia menentang Allah dan Rasulnya. Dengan kejadian yang ada di Indonesia, toleransi
yaitu adanya agama selain agama Islam sekarang iya diakui bahwasanya itu pluralitas. Tapi dalam pluralisme agama yang digaungkan kaum liberal, bahwasanya semua agama sama, semua agama betul, itu telah salah dari apa yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya. Bahwasanya tugas dari para nabi dan rasul adalah dia menasah, menghapus, menyempurnakan agama-agama sebelum daripada agama Islam. Maka ketika kita seorang muslim, Islam mengakui tidak adanya agama-agama selain agama Islam sekarang, maka diakui dalam pluralitas. Tapi pluralisme agama tidak kita akui. Mengatakan semua agama sama, itu adalah hal yang telah bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Maka toleransi yang sesungguhnya adalah ketika seorang muslim beribadah di dalam masjid, maka di situ orang non-muslim, orang kafir keluar daripada masjid ketika mereka berdoa bersama-sama. Ada di satu kantor seorang muslim dan seorang kafir yang itu berkumpul di dalam kantor, mereka doa. Maaf kami sampaikan ada di Papua doa berantai. Jadi ada satu event acara yang pertama kali seorang muslim diaminkan oleh seorang kafir, orang muslim. Kemudian di situ seorang non muslim berdoa, diaminkan oleh seorang kafir berdoa, seorang muslim menyanyikan. Itu tidak diperbolehkan. Buya Hamka mengatakan tentang pluralisme agama itu. Toleransi yang dibutuhkan oleh agama Islam adalah ketika seorang muslim berdoa di suatu kantor, ada di situ non muslim, ada di situ orang kafir, ada di situ orang musyrik, maka orang-orang itu keluar ketika seorang muslim berdoa. Dan ketika di situ di dalam kantor ada non muslim di situ berdoa, maka seorang muslim, beberapa kaum muslim di situ keluar daripada ruangan tersebut. Itu toleransi yang sesungguhnya. Ketika seorang beribadah di gerejanya, di sinagognya bagi orang Yahudi, atau di wihara bagi orang-orang Buddha, bagi orang-orang Hindu, maka seorang muslim dilarang membantu apapun yang berkaitan dengan agama tersebut. Apapun yang berkaitan dengan agama tersebut. Saya seorang muslim, kemudian diminta menjadi satpam di gereja. Diperbolehkan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena di situ berkaitan dengan agama mereka, sarana prasarana agama mereka. Dan jika kemudian seorang non muslim berlaku seperti itu, maka dia telah menjalankan wala dan bawa. Maka kepada siapa kita memberikan rasa cinta, kepada siapa kita memberikan rasa bawa, rasa benci kita. Dan di situ adalah kemurnian tauhid, perintah daripada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah wala dan bawa. Kemudian ada style gaya hidup seorang manusia yang tengah diikuti. Dia suka bermain bola, dia suka melihat artis selebritis yang itu gaya hidupnya melihat kepada Eropa Barat, Britania, Inggris, Paris dan lain sebagainya. Atau di Amerika, dia cinta kepada orang tersebut, berkaitan dengan pakaian ini, pakaian yang paling modis saat ini. Kalau seandainya yang paling modis adalah yang paling terbuka, maka karena monyet yang ada di hutan, mereka adalah yang paling modis di dunia ini. Betul tidak? Karena mereka paling terbuka. Ini berkaitan dengan dunia. Nawalab dan barok yang kubro tunafi kamanan ini akan menghilangkan keseluruhan daripada iman
Al-iman bikamaliha. Seluruh iman yang ada di hati seorang muslim ketika dia berlaku wala kepada orang kafir, bara kepada orang muslim, sebaliknya dia berlaku kepada seorang kafir, dia selalu senang. Ketika seorang mengatakan tidak diperbolehkan seperti itu, tidak apa-apa, ini toleransi agama, didukungnya, dibencinya seorang muslimnya, memintanya untuk memihak kepada agama Islam, maka dia telah memberikan bara kepada kaum muslimin. Kalau sudah seperti itu, maka yang dikatakan di dalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab, itu menafikan, menolak iman yang seluruh ada di dalam dirinya. Penting masalah ini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan dunia tadi, dia suka mengenal style dulu, cara makan, cara apapun, cara berjalan orang-orang yang berbeda, cinta dia melebihi cintanya kepada agama Rasulnya yang menunjukkan dia di dalam jalan yang benar. Maka di situ tunafikan amalnya, menolak sebagian daripada tidak sempurna imannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tadi iman secara keseluruhan, tapi kalau berkaitan dengan dunia, lebih suka dia belanja di tempat orang-orang kafir, sedangkan kaum muslimin ada ibadah yang ibadah Allah yang diminta Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak apa-apa, ada tetangga yang dekat, dia lebih 1.000, 2.000, niatkan di dalam hati untuk berinfak kepadanya. Kita mau kadang-kadang jauh-jauh kita untuk belanja, gara-gara di situ ada perselisihan harga. Itu berkaitan dengan dunia, tidak menghilangkan kesempurnaan secara keseluruhan, tapi kesempurnaan iman tidak didapatkan oleh seorang muslim. Wala dan bara. Seseorang benci dengan adanya sistem yang sedang berlaku, sistem yang sedang digaungkan akan menyelamatkan dunia, dibawa oleh negara apapun di dunia ini, yang itu sistem bukan berasal dari sistem Islam, maka nanti berkaitan dengan din. Kalau dia memberikan wala kepada orang-orang, kepada negara yang memberikan sistem yang itu ternyata terbukti sekarang tidak baik berjalannya, maka di situ kemudian orang tersebut telah mencoba masuk ke dalam wala dan bara yang untuk menghilangkan iman di dalam hatinya secara keseluruhan. Tentang wala dan bara inilah yang kemudian menjadikan kaum muslimin sedikit terperosok. Namun tidak mau kita akui kita sudah terperosok, karena sesungguhnya orang-orang di golden age itu emas, golden itu emas, di masa keemasan, di kekhalifahan Abbasiyah atau Baghdad, Abbasiyah yang ada Nurul-Mubin yang itu masuk di Eropa Barat. Waktu itu di khilafah ada 1 jam, setiap jam 12 atau setiap berapa jam itu berbunyi. Bagi orang-orang Eropa Barat yang kafir, mereka mengatakan di situ ada makhluk halusnya. Padahal ilmu itu telah ditemukan saat itu. Penggerak daripada gerigi-gerigi yang kemudian harus berbunyi jam 12 itu sudah ditemukan. Mereka mengatakan itu sebagai darkness age, sebagai generasi masa kegelapan. Tapi bagi kaum muslim di saat itu adalah golden age. Nah, kaum muslimin, orang-orang yang telah mengikuti sistem Islam saat itu telah tahu banyaknya modernisasi dan berbagai hal dalam jam. Ada bahkan di satu kegelapan itu yang itu ada kolam dan air mancur, yang itu bermulukan singa, walaupun ini tidak diperbolehkan di dalam Islam, tapi itu perilaku para raja Islam saat itu. Itu setiap jam 12 misalnya dia muncul air mancur 1, kemudian jam 1 nanti jam 2 muncul air mancur 2, jam 12 keseluruhan
Tuhannya itu muncul, air mancur. Itu otomatis. Ada jalanan-jalanan di Baghdad yang saat itu waktu lampunya 24 jam tidak habis-habis, tidak mati-mati, ditemukan oleh kaum muslimin. Makmur berkah saat itu. Ibadah yang dimuliakan Allah, bahkan dari khilafah Abbasiyah yang ada di Andalus sebelum runtuh, di situ mereka mensifati membuat istana itu istana khalifah sebagaimana sifat daripada surga yang ada di dalam Al-Quran. Mereka membuat surga buatan di dunia. Dia khilafah Andalus dulu. Surga yang ada di dalam Al-Quran apa saja sih maksudnya? Tajri tentang di situ ada nakhal, ada aina, ada buah-buahan yang lainnya, ada anggur, ada kurma, disebutkan seperti itu. Nah, semuanya lengkap dibuat oleh seorang manusia. Dan tingkatannya pun ada 7 tingkatan, ada 8 tingkatan. Maka seorang kafir pernah diutus, menceritakan, kami lupa namanya, diutus untuk menghadap khalifah saat itu di istana yang telah disifati dengan surga tersebut. Maka dia masuk, melihat ada seorang yang sangat luar biasa, berpakaian luar biasa, pernak-pernik pakaiannya luar biasa, orangnya gagahnya luar biasa. Orang tersebut menyangka ini raja kaum muslimin, ini sultan kaum muslimin. Kemudian dia bertanya, ya sultan, kami ada perlu? Tidak, tidak. Aku adalah pelayan dari pelayan dari pelayan dari pelayan dari pelayan dari pelayan seorang sultan. Kemudian dia naik ke atas, naik ke atas. Maka di situ pun dia berjumpa dengan orang yang pakaiannya lebih bagus daripada orang yang tingkatan pertama. Dikiranya itu sebagai seorang sultan, tapi orang itu mengatakan sebanyak 5 kali, aku adalah pelayan dari pelayan dari pelayan dari pelayan dari pelayan sultan. Begitu seterusnya, yang ketiga lebih baik, yang keempat lebih baik, yang kelima lebih baik, yang keenam lebih baik, sampai yang kemudian yang terakhir dia berjumpa aku adalah pelayan daripada sultan. Maka dia naik ke atas, melihat di situ ada seorang sultan, yang di situ ada lilin, ada pedang, dan kemudian ada kitab Al-Quran. Pakaiannya sangat biasa. Sebelum dia masuk ke ruang sultan tersebut, dia masuk ke ruangan yang seluruhnya kaca, disemprotkan air raksa sampai di situ disorientasi. Orang tidak tahu di mana atas, bawah, kiri dan kanan. Saking luar biasanya keadaan Islam waktu itu membangun istana. Ini masalah keduniaan yang dibahas di Islam saat ini. Berkah gara-gara sistem yang kemudian berada sistem Islam yang meniadakan adanya KKR, korupsi, nepotisme yang menjadikan dunia ini rusak. Sebutkan satu lembaga resmi di dunia ini, kan tidak menuduh, tapi sebutkan satu lembaga resmi di dunia di Indonesia ini atau di dunia ini yang itu dia bersih daripada korupsi. Kalau bisa mendatangkan bukti, kami mengatakan bahwasanya ternyata ada di dunia ini lembaga yang itu lembaga resmi, artinya lembaga milik negara, lembaga besar yang itu tidak lepas daripada adanya korupsi, baik waktu ataupun kemudian korupsi waktu ataupun harta secara materi. Ibadah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan wala dan bara. Nah, saat itu sultan dimintai suatu hal, tapi sultan langsung mengatakan kamu memilih ini apa ini, ditunjuknya pedang, kemudian ditunjuknya kitab Allah. Dia takut dengan sultan dan kemudian melihat bagaimana luar biasanya tingkatan-tingkatan istana sultan saat itu, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bapak-bapak di masa itu, masa kegelapan yang sejatinya masa bagi kaum muslimin telah mengalahkan dunia yang mereka. Banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh kaum muslimin saat itu. Tapi balasannya, beberapa hari yang lalu teman kami bertanya tentang perubahan yang dilakukan Kemal
sebuah gelar Atatürk, bapaknya orang-orang Turki, walaupun tidak tepat sebetulnya. Apa perubahan yang dilakukannya? Balasan dia kepada kaum muslimin yang telah membawa Islam menjadi lebih baik. Dia rubah sistem Islam tersebut, kesultanan menjadi sistem parlemen. Hak prerogatif sultan dibatasi saat itu. Sultan dipilih dari kalangan yang paling terpelajar. Sultan dipilih dari kalangan yang itu paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dibatasi hak-haknya. Bahasa resmi dijadikan bahasa Turki, tidak bahasa Arab. Bahasa Arab diubah menjadi bahasa Turki sampai beberapa waktu yang lalu dikembalikan kembali kepada bahasa Arab. Mereka orang-orang Turki yang kalau ngomong itu banyak pakai pakai Betanish, Kerida, dan Alban. Kami pernah mempelajari sedikit bahasa Turki. Orang-orang Turki yang lidahnya seperti itu dulu sangat fasih dengan bahasa Arab. Dan itu pula semua gubernurnya yang di Aceh, yang dia diutus berpura-pura masuk ke dalam Islam, dianggap membawa perubahan setelah pulang dari Makkah. Seorang Belanda tulen, Belanda Tokok, bahasa Jerman, Belanda Tokok dia bawa ke Aceh, kemudian di situ sistem-sistem yang ada di pikirannya dia berikan. Bahasa-bahasa kemudian mulai diganti. Ibadah Allah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beberapa orang Indonesia mengatakan bahwasanya bukan sekarang, dulu-dulunya mengatakan Indonesia masih banyak buta huruf. Jangan salah. Indonesia buta huruf terhadap huruf-huruf yang dibuat oleh orang-orang kafir tersebut, huruf Latin. Tapi orang Indonesia tidak buta huruf dengan Arab lain, tidak buta huruf dengan Arab Pegon di Jawa, tidak buta huruf dengan tulisan-tulisan Al-Quran. Ayah daripada nenek kami, dia seorang yang ahli dalam membaca Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran. Sampai nenek sendiri mengerti beberapa arti di dalam Al-Quran. Dia sudah meninggalkan Allah ya. Itu kaum muslimin di era-era itu adalah orang yang dia dekat dengan kitab Allah ketika dia bermuslim, menjadi seorang muslim. Dulu mungkin Masjid Jami masih kecil atau baru dibangun, apakah dulu masjid atau musola namanya, itu orang-orang muslim itu lebih erat lagi, karena masih tidak tercampur baur dengan pikiran bahwasanya kita harus toleransi, kita kemudian tidak bersemangat dan ini itu dan beragam. Ibadah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang wala dan bara. Semoga kita diberikan istiqomahan dalam menjalankan wala dan bara ini dengan sesungguhnya. Sejelek apapun kehidupan dunia seorang muslim, selama dia masih beribadah kepada Allah, mentaati Rasulullah SAW, perilaku apapun dengan keduniaan dia tidak patut kita benci dia, kecuali perilaku buruk tentang keduniaan tersebut atau dia melanggar aturan Allah dan Rasul. Jangan sampai kita memberikan rasa benci kepada kaum muslimin, sementara kita berbangga-bangga besar-besar dengan apa yang kemudian diberikan kaum kafir yang saat ini sedang naik daun seperti itu. Ibadah Allah Allah. Yang ketiga, Eman arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah memberikan arush. Apa arush itu? Rusydu itu semoga Allah memberikan kebenaran terhadap jalan yang telah kau tempuh, petunjuk dan keistimewaan. Itu arush. Rasulullah SAW memberikan kepada kita doa untuk kemudian
taat kepada Allah, rusyd, yaitu kembali kepada akalnya yang benar. Banyak orang yang sekarang ini akalnya sedang tidak rusyd, tidak benar, tidak kembali kepada akalnya secara pikiran. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kamu di taat ini dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanafiyyah, lanjut di mukadimah yang ketiga, annal hanafiyyah, bahwasanya Hanafiyah millat Ibrahim, kelurusan itu ada pada millat Ibrahim. Kita bahas nanti satu-satu. An-ta'budallaha wahdah, yaitu engkau menyembah Allah, Dia saja semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishan lahu din, yang itu dengan mengikhlaskan apapun bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanafiyah, bahwasanya Islam itu disebut agama Hanafiyah wa Samha, agama yang itu Hanafiyah dan Lahan. Apa yang dimaksud dengan Hanafiyah? Kita ini seorang yang hanif, seorang yang lurus. Apa yang dimaksud dengan hanif? Apa yang dimaksud dengan Hanafiyah? Hanafiyah adalah satu sifat orang yang hanif. Hanif adalah min a'waj ila istiqamah, min syirk ila tauhid, yaitu ketika orang itu bengkok, dia menjadi lurus, itu orang yang hanif. Seorang itu syirik, dia menjadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan millat Ibrahim? Millat Ibrahim itu al-ma'il 'an syai' ila syai', yaitu seorang yang condong kepada suatu hal dari satu hal kepada suatu hal, yaitu orang yang condong kepada tauhid. Agama Hanafiyah adalah yang dia condong kepada tauhid. Wa bidzalika, dengan hal itu, amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha, dan dengan agama Hanafiyah tersebut Allah menyuruh manusia, seluruh manusia, dan menciptakan mereka untuk beribadah dengan cara yang hanif. Mukhlishan lahu din, memurnikan daripada agama. Apa yang disebut dengan ikhlas? Ikhlas, saya ikhlas, ini saya berikan ini saya ikhlas. Mengatakan ikhlas, di saat dia berlaku ikhlas, maka membutuhkan keikhlasan yang lainnya. Ikhlas tak? Ikhlas. Tak boleh ditanya ikhlas atau tidak. Kalau ada diberikan terima kasih, diberikan kata-kata terima kasih, ada jazakumullah khairan. Ikhlas, tanaqash syai' an syai', tunafi syai' an syai', yaitu membersihkan suatu hal dari hal yang lainnya. Satu hal dibersihkan dari hal yang lain. Safi, fayakun safiyan, maka dia menjadi yang bersih, yang murni. Disebut madu murni karena dia tidak bercampur dengan gula. Sekarang orang banyak takut minum madu. Orang-orang diabetes takut minum madu. Padahal salah satu penyembuh diabetes mellitus itu adalah madu murni. Orang takut gara-gara sekarang tak ada nabi yang safi, tak ada nabi yang murni, gara-gara dicampur. Walaupun ada ustaz di Kalimantan Raya yang mencarikan madu murni langsung dari sarangnya, insya Allah tak dicampur bau dengan adanya gula. Beda rasa manisnya madu dengan rasa manisnya gula. Salah satu madu terbaik di Yaman, madu sidr, itu 1 kilonya 1.400.000. Teman kami masih jual sampai sekarang, dibawa ke Medan. Itu madu terbaik di dunia. Orang Amerika datang ke Yaman, orang-orang Eropa Barat, Eropa Timur, di Asia Tenggara datang ke Yaman untuk membeli madu sidr. Di situ mampu membunuh virus-virus dan memberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Madu sidr nomor 1, rokok wahid ini nomor 1-nya mahal. 1 kilonya 1.400.000, 1.500.000 Indonesia. Langsung diambilnya sekitar 1.900.000 rupiah 1 kilo dari sidr pohon bidara murni.
Lembah Dauman. Di situ ada festival madu dunia. Maka nomor satunya itu untuk dunia, madu dunia yang paling umum itu ada di Yaman, di Sidr, madu Sidrnya, madu bidara. Nah itu sofi, kemurnian. Soal yang itu murni dari hal yang lainnya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil Allah Taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," ay diwahidun, untuk mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'adzam ma amara Allah bihi at-tauhid, dan yang paling besar diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia adalah tauhid. Wa 'adzam ma nahaan, dan yang paling besar dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah syirik. Tauhid ifradullah bil ibadah, menyendirikan Allah patut diibadahi, dan syirik da'watu ghairi ma'ah, orang berdoa, orang beribadah kepada Allah tapi mengikuti orang yang lainnya. Orang yang lainnya diibadahkan juga, menyembah orang lain tapi menyembah Allah juga. Tapi sembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya, dia sendiri. Ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari Quran surat An-Nisa yang 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Fa idza qila lak, maka ketika ditanyakan kepadamu, ini masuk kepada inti daripada kita untuk talabul ilmi, dia pembahasan usul salata. Fa idza qila lak ma usul at-talata, kalau orang ibu kota berumur at-talata, mereka bilang ta itu pakai ta, mereka at-talata, tarif salata itu 3. Fa idza qila lak, jika dikatakan kepadamu apa 3 perkara allati yajibu 'ala al-insan ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh seorang manusia, faqul, maka jawablah, ma'rifatul 'abdi rabbahu, yaitu pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, wa dinahu, dan agamanya, aturan hidupnya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ini mukadimah untuk masuk kepada usul yang pertama tentang Rabb. Insyaallah akan kita pelajari di pekan yang selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat daripada keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan kita berakrab-akrab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami anjurkan kepada ikhwan yang diberikan Allah, alangkah baiknya kepada kita semuanya untuk kemudian mempelajari bahasa Arab sedikit-sedikit, atau mungkin Masjid Jami bisa mengadakan lembaran fotokopi daripada usul kalam, agar lebih kemudian ilmu yang dipelajari itu dapat dicoret-coret, dapat kemudian ditetapkan kepada. Sejak hari Rabu pagi, kalau tak ada hujan deras, kalau tak ada halangan, maka insya Allah kami akan tetap pergi ke masjid ini untuk mengisi kajian tentang usul bersalata sebelum masuk ke qaidah 4. Hal yang penting juga 4 simpul-simpul yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Tapi itulah yang pertama kita pelajari usul salasa dulu. Mohon di fotokopi kalau bisa. Kemudian nanti membawa pena. Kami katakan bahwasanya ilmu itu seperti soy, dia seperti binatang buruan. Bapak hidup dan kita maka ikat dia dengan tulisan. Yang masih muda, yang masih bisa bawa tulisan, bapak-bapak sekalian yang masih kemudian menyempatkan diri untuk datang duduk di sini, insya Allah dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bahasa Arab itu penting untuk mempelajari, maka di situ pun perlu adanya pembelajaran sedikit-sedikit saja. Dengan membawa fotokopi nanti akan kita pelajari bahasa Arab. Bapak tulis sedikit-sedikit arti. Di situ tahu kan? Fotokopi itu jangan sampai dihilangkan, berikan kepada anak cucu cicit kita. Canggar semuanya sampai ke bawah. Berikan. Karena selama ini yang menguasai bahasa Arab di dunia pembelajaran bahasa Arab itu orang ajam, yaitu orang-orang luar Arab. Imam Shibawi itu membuat kitab
dia mendatangkan kerumunan orang, aku orang yang paling fasih bahasa Arab, sampaikan syair-syair, kemudian orang tersebut hanya tersenyum, ya pulang, datanglah kepada orang tersebut, maka didatanginya rumah Sibawayh, seorang yang ajar. Datangilah orang tersebut kalau memang bahasa Arabnya baik, maka di situ bahasa Arab murni, diketuk pintu, fatal Allah, dipukul pintu, diketuk pintu, maka Faidah wara'udah bintu Sibawayh, dan ternyata di belakang pintu tersebut ada anaknya Sibawayh, seorang yang menjadi rujukan bahasa Arab sekarang, Sibawayh. Kemudian ditanyakan mana anak kecil, gadis kecil dari pintu Sibawayh, mana siapa yang di balik pintu? Anak fulan bin fulan. Aina abuk, di mana bapakmu? Maka kemudian aku fulan bin fulan, man bin bab, ditanya berapa kali, man bin bab, anak fulan bin fulan. Tidak dikenal oleh pintu Sibawayh. Kemudian dia bertanya kepada pintu Sibawayh, orang yang di depan pintu tersebut, aina abuk, di mana bapakmu? Pintu Sibawayh menjawab, abika ila fayadi fa idza ta'ul fayyi apa? Abika ila fayadi fa idza ta'ul fayyi apa? Mada taquli, apa yang kamu bilang? Abi fa ila fayadi fa idza ta'ul fayyi apa? Artinya itu bahasa Arab yang luar biasa dirangkai oleh anak Sibawayh, anak kecil yang diajarkan oleh Sibawayh. Abi pergi ke Safra kepada pasir, lintas saja untuk berburu. Kaidah malam lain raja, kalau sudah malam gelap dia baru pulang. Itu yang dimaksudnya. Tapi bayangkan bahasa daripada itu Sibawayh. Abi ka ila fayadi kaidah malam lain apa? Yang ada terdengar apa ya? Apa gitu ya. Tapi ternyata artinya bapakku pergi ke padang pasir untuk berburu, ketika sudah gelap malam dia baru pulang. Subhanallah. Maka orang tersebut mengatakan, hakika bintu Sibawayh, kaifa kana abu. Jikalau seperti ini anak putri daripada Sibawayh, bagaimana daripada orang tuanya, bapaknya anak putri tersebut, yaitu Sibawayh, imam daripada guru untuk bahasa Arab. Nah, di situ penting kita orang-orang ajar adalah orang yang diberikan Allah kualitas akal yang kuat, insya Allah, untuk berpikir dengan bisa. Maka motivasi dari diri kami pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pelajari sedikit demi sedikit bahasa Arab, semoga kemudian mendatangkan keberkahan kepada kehidupan kita semuanya, dan nampaknya banyak yang mendapat sakinah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri kajian kita, saking tenangnya banyak yang ngantuk sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan, mungkin ada yang bertanya. Baik Pak. Waalaikumsalam. Kalau saya dengar dari Ustaz mengatakan, kalau ada sistem yang tidak sesuai dengan Islam, tidak perlu diikuti. Iya Pak Ustaz. Sistem yang kemudian tidak berasal dari Islam, yaitu sistem yang berkaitan dengan dia, kehidupan keseharian manusia, dan berkaitan dengan agama, bahwasanya din itu adalah aturan, maka itu tidak layak diikuti. Bahwasanya Islam lebih layak diikuti. Kurang dengar. Tidak layak diikuti karena tidak sesuai dengan Islam. Nah, bagaimana dengan sistem pilkada ini Pak? Apakah sesuai dengan Islam? Perlu tak kita diikuti? Apa hukumnya? Terima kasih. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masalah pemilihan kepala daerah, masalah pilkada, kita ceritakan secara historis. Rasulullah SAW ketika memimpin kota Madinah sebagai daulah Islamiyah, kemudian berakhir masa kepemimpinan selama 13 tahun di Madinah. Daulah Islamiyah belum 13 tahun, masih banyak yang harus disempurnakan.
Di situ meninggal dunia sebelum kemudian ditunjuk ada pengganti beliau sebagai pemimpin Islam saat itu. Bahwasanya Islam itu butuh pemimpin. Maka kemudian saking pentingnya kepemimpinan tersebut, kaum muslimin berkumpul, bahkan jenazah Rasulullah SAW tercatat dalam kitab-kitab sejarah itu selama 3 hari belum dimakamkan. Mereka mencari berpikir selama 3 hari 3 malam tersebut. Jenazah Rasulullah SAW yang mulia belum dimakamkan. Siapa yang harus menggantikan Rasulullah? Di situ dilihat Sa'ad bin Mu'adz diangkat oleh orang-orang Ansar Madinah karena waktu itu dia menjadi seorang yang bukan Sa'ad bin Mu'adz, kami pernah Allah itu diangkat. Kemudian kaum muhajirin mengangkat Abu Bakar atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bertengkar di situ. Kemudian di tengahnya bahwasanya kemudian Abu Bakar dia adalah orang yang paling dekat semasa sebelum hijrah sampai hijrahnya Rasulullah SAW. Dan beberapa kali untuk sholat ditunjuk daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah kelihatan agak sehat mau masuk ke masjid, terlihat oleh Abu Bakar mau mundur, tapi Rasulullah mempersilakan untuk meneruskan sholat tersebut. Abu Bakar. Ketika kemudian Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Rasulullah, aku tidak bisa sholat ke masjid, perintahkan kepada Abu Bakar. Aisyah tahu kalau Abu Bakar As-Siddiq ayahnya memimpin sholat, maka di situ dia menangisan, membaca ayat pasti tangis menangis, dan itu dia tidak sanggup memimpin sholat. Dibilang kepada Bilal untuk Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab memimpin maju, di situ kemudian Rasulullah melihat Umar bin Khattab memimpin, bukan Umar bin Khattab, tapi Abu Bakar Rasulullah SAW. Kemudian di situ Umar mundur, yang maju Abu Bakar. Di situ Umar sedikit malu bahwa sudah memimpin kaum muslimin, dan di situ ada Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar memimpin kekhilafahan Khulafaur Rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sistemnya masuk kemudian Syura, Dewan Syura. Dewan Syura hanya berisi kaum muslimin. Dewan Syura hanya berisi orang-orang yang capable di bidangnya. Dewan Syura hanya diberikan kepada orang-orang yang secara akal dia matang, bukan orang-orang yang dia mempunyai kelompok bersemangat kemudian menunjuk satu orang atau kemudian mendukung satu orang. Tidak. Dewan Syura hanya berisi orang-orang yang berakal. Kemudian di masa Abu Bakar memimpin, langsung cara memimpin kepemimpinannya, pemilihan kepala pemimpin negara saat itu adalah dari istiqlal, langsung ditunjuk. Kita lihat, saya mau bercerita tentang cara Islam memimpin bagaimana. Istiqlal. Istiqlal itu adalah seorang pemimpin menunjuk pemimpin berikutnya. Abu Bakar kemudian dia menunjuk hanya ada satu orang yang patut memimpin Islam saat itu selain daripada dia setelah beliau meninggal adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadilah khilafah khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merasa tidak sanggup melakukan apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq secara tunjuk hidup untuk memimpin negara saat. Maka dikumpulkannya 6 orang dari 6 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan 3 orang yang lainnya untuk mendiskusikan siapa yang paling wajib memimpin. Dewan Syura itu dipilih salah satu untuk memimpin. Maka setelah perdebatan yang cukup panjang, maka keluar satu nama yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini cara Dewan Syura memimpin. Maka di situ dalam kepemimpinan hanya ditunjuk oleh orang-orang yang kapabel di bidangnya, yang dekat kepada agama Islam. Bagaimana dengan cara kepemimpinan yang ada sekarang? Ditunjuk satu negara masing-masing. Maaf, seorang dokter Profesor Wa'il Halab, seorang profesor di Columbia, asli daripada Palestina yang belajar langsung di Israel. Dia menulis satu buku bahwasanya keruntuhan sistem yang sekarang ini, dan beliau membawa satu keagungan bahwasanya sistem Islam adalah sistem yang terbaik. Tapi tidak mungkin diraih sistem
Islam dengan sistem yang berlaku sekarang muncul pemimpin Islam yang baik. Tidak mungkin muncul satu kepemimpinan yang baik dengan sistem yang ada sekarang. Dia mengatakan nation state, negara nasional itu tidak bisa lagi dijadikan negara yang baik sebagai acuan sistem yang baik saat ini. Lalu bagaimana bentuknya? Allah Ta'ala, ini perlu kajian yang panjang. Artinya kita hanya mengatakan bahwasanya ada seorang profesor yang itu bukan dari Islam. Dia seorang yang bukan dari Islam, asli daripada Palestina, Israel, Yerusalem, tapi membuat satu buku yang itu gempar di dunia. Abu Qatadah Al-Basri mengatakan ini satu buku layak dibaca oleh seluruh aktivis kaum muslimin yang dia bergerak mendakwakan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan sistem yang sekarang itu sudah sistem rusak. Kepenunjukan bagaimana? Seluruh orang disuruh untuk memilih misalnya. Apakah dia kemudian hanya memilih tersebut diberikan haknya? Nanti kaitannya panjang tentang masalah seperti ini. Tentang apapun pemilihan umum yang ada di dunia saat ini, hanya seorang orang-orang yang kapabel di bidangnya, yaitu wajib memilih satu pemimpin. Nanti berkaitan lagi dengan wara dan barak, berkaitan dengan pemimpin itu boleh non muslim, boleh kafir apa tidak? Itu berkaitan dengan wara dan barak tadi. Karena pemimpin, perhatikan, kenapa hanya Dewan Syuro, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Syuro itu Dewan Perwakilan Rakyatnya Islam. Kenapa harus yang kapabel yang memilih dan dari mereka yang ditunjuk memimpin? Karena hanya mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang wajib, yang berhak memimpin kaum muslimin. Yang dipimpin pun kaum muslimin. Namun ketika kaum muslimin memimpin dunia, apakah kemudian kaum kafir, orang-orang musyrikin yang dia agama samawi seperti Nasrani dan Yahudi langsung diperangi? Tidak. Dalam sejarah Islam semua agama memiliki Uthman di saat itu. Di kehilapan Abbasiyah, Baghdad, kehilapan Baghdad yang di Andalus, semuanya hidup bersebelahan. Ada di sini sinagog, ada sinagog mereka beribadah, tapi dengan aman. Pemerintah tidak ada Islam. Ada di situ kemudian gereja, ada banyak gereja, tapi kemudian dijalankan dengan seapik-apik. Tidak kemudian mengotori agama-agama mereka. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha adalah ketika orang luar suruh masuk ke dalam, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan masuk ke dalam tentara, masuk ke dalam polisi. Tapi kalau dia sudah mengucapkan kalimat, dia berterima untuk masuk ke dalam tentara, masuk ke dalam polisi, wajib dia mengikuti aturan di tentara, wajib dia mengikuti aturan di polisi. Tapi begitulah di dalam Islam, kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala. Allah bersuara, ini perlu kajian panjang atau mungkin kita teruskan nanti. Paksa namanya Pak? Jazakallahu khairan atas pertanyaan yang sangat bagus tentang sistem-sistem yang berlaku sekarang. Ini kaitannya dengan kajian kita wala dan barak tadi. Artinya ini kajian yang berkaitan dengan kaum muslimin. Ada pun nanti didengar oleh orang-orang yang luar kaum muslimin, maka di sini tujuan kita belajar di masjid untuk menguatkan akidah tujuannya kepada kaum muslimin. Ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebelum nanti pulang sempatkan kita semuanya mudah-mudahan bisa sholat syuruk. Sudah masuk mungkin atau sebentar lagi akan masuk sholat syuruk. Dilewatkan daripada waktu syuruk yang ada di jam itu, lewatkan 16 menit atau 15 menit kata Syekh Utsaimin mufti daripada Saudi Arabia. Di situ waktu kehati-hatian agar tidak menimbulkan anak setan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada benar datang dari Muhammad Rasulnya, ada kesalahan datang dari kami pribadi.